Ma, tutup. Sambil menunggu peserta yang lain masuk, aku ingin menyampaikan beberapa tata tertib dalam seminar nasional ini ya. Pertama, bagi para peserta diwajibkan untuk mengganti nama sesuai dengan nama lengkap yang didaftarkan sebelumnya pada POM seminar nasional kemarin. Lalu nanti selama narasumber menyampaikan materinya, diharapkan untuk para peserta seminar tidak mengaktifkan atau meng-unmute kembali saat panitia men-mute mikrofon para peserta ya. Terima kasih. Selamat siang Pak Manlian. Selamat bergabung. Selamat siang Pak Direktur, Pak Kimron. Selamat siang, Prof. Malian. Ya. Selamat siang, Prof. Halo. Pak Edison. Saya, Prof. Ada tamu kita, Dr. Rio. Halo. Dr. Rio Kristiawan. Sepertinya sudah bisa dimulai, Mbak Ya, Yu. boleh dimulai sekarang? Boleh. Oke, baik. Sebelumnya sekali lagi saya ingatkan untuk para peserta untuk meng-unmute mikrofonnya ya, selama acara ini berlangsung. Baik, kita mulai saja ya Pak ya. Baik, Matias. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Selamat bergabung kepada seluruh peserta seminar nasional tahun 2021. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti seminar nasional tahun 2021 ini. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Pertapin, yakni Bapak Eko Anwar Rahmani, beserta jajaran pengurus. Yang kedua saya hormati Ketua DPP Pertapin Provinsi DKI Jakarta, yakni Bapak Eko. Yang ketiga Ketua Umum DPP Pertapin, yakni Bapak Mahyudin, beserta jajaran pengurus. Yang saya hormati Direktur Keberlanjutan Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, yakni Bapak Insinyur Kimron, MSC. Yang saya hormati Koordinator Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Jasa dan Usaha Sektor Konstruksi LPJK Kementerian PUPR, yakni Bapak Profesor Dr. Manlian Ronald Adventus Simanjuntak, STMT, DEMIN. Yang saya hormati Dr. Rio Kristiawan, SHM Hun MKN, selaku Sekretaris Prodi Studi S3 Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus Jakarta. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Seminar, yakni Bapak Insinyur Agung Pangarso. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Insinyur Edison Haji Manurung, MMMT, MHIICD, CST, selaku moderator kita pada hari ini. Dan yang saya hormati peserta seminar nasional tahun 2021, yakni anggota DPD dan DPC Pertapin seluruh Indonesia, serta para praktisi khusus mahasiswa atau mahasiswi dan adik-adik yang saya banggakan. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang sudah mendaftarkan diri pada acara seminar nasional tahun 2021 yang mengangkat tema bencana yang berkaitan dengan iklim dan cuaca di Ibu Kota. Sebelum acara ini dimulai, perkenalkan nama saya Tias, selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara seminar nasional tahun 2021 ini dengan membaca lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para audiens dimohon untuk berdiri atau dalam posisi sikap. Terima kasih. Bapak.
terima kasih. Lalu acara selanjutnya adalah pembacaan kode etik Pertapin. Waktu dan tempat dipersilakan. Kode etik Perkumpulan Tenaga Ahli Profesional Indonesia. 1. Kami anggota Pertapin menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Kami anggota Pertapin menjunjung tinggi dan menghormati kesepakatan kerja. 3. Kami anggota Pertapin bekerja secara profesional dan tidak melakukan persaingan yang tidak sehat dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 4. Kami anggota Pertapin tidak menyalahgunakan kedudukan, wewenang, dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. 5. Kami anggota Pertapin ikut berperan aktif dalam peningkatan pembangunan nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bersama-sama dapat mengikuti acara seminar ini. Yang kami hormati Ketua DPP Pertapin beserta jajarannya, Ketua DPD Pertapin DKI Bapak Eko Nur Rahmani, para Bapak narasumber, Insinyur Kimran MSc, Direktur Berkelanjutan Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi PR, Profesor Dr. Manlian Ronald A. Simanjuntak, STMT, pengurus LPJK periode 2021 sampai 2024, Dr. Rio Kristiawan, SH, MHum MKN, Sekretaris Prodi S3 Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus, dan Bapak Dr. Insinyur Edison H. Manurung, MM, MT, MH, IICD, PST, selaku moderator yang telah menyediakan waktunya untuk acara seminar ini. Pada Bapak, Ibu, anggota Pertapin dan peserta seminar, juga adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, izinkanlah kami selaku panitia penyelenggara melaporkan kegiatan seminar dengan topik bencana yang berkaitan dengan iklim dan cuaca di ibu kota yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 jam 13.00 sampai dengan selesai melalui Zoom meeting. Dan tak lupa pula kami ucapkan kepada narasumber, moderator, dan pihak-pihak yang telah membantu dalam kegiatan pelaksanaan seminar ini. Dan tak lupa pula terima kasih kepada para peserta yang berasal dari anggota Pertapin, para masyarakat jasa konstruksi, dan adik-adik mahasiswa. Peserta yang hadir di ruangan Zoom meeting sebanyak 70 peserta, sedangkan yang mendaftar sebanyak 118 peserta. Selamat datang kepada narasumber, moderator, dan para peserta seminar ini. Demikian laporan kami sampaikan. Bila mana dalam penyelenggaraan ini ada kekurangan, kami selaku panitia mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan selamat mengikuti acara seminar ini. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Agung Pangarso. Acara selanjutnya adalah penyampaian laporan dari Ketua Pelaksana. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua DPD Pertapin Provinsi DKI Jakarta, yakni Bapak Eko Nur Rahmani. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Mbak Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat
sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada Bapak Ibu, hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini, saya sebagai Ketua DPD Pertapin Provinsi DKI Jakarta ingin menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai hormat saya pada para hadirin yang telah hadir dalam seminar nasional ini. Yang terhormat Ketua Umum DPP Pertapin Bapak Mahyudin, Ketua Dewan Pembina DPP Pertapin Bapak Idris Maheru, STMT. 3. Sekjen DPP Pertapin Bapak Ismail. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada terhormat pengurus LPJK Profesor Dr. Marlian Ronald Asimajuntak, STMT, yang telah memberikan waktunya pada seminar nasional ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Direktur Keberlanjutan Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi PUPR Insinyur Kimron Manik, yang telah memberikan waktunya pada acara seminar nasional ini. Dan yang terhormat narasumber pada hari ini, Profesor Dr. Rio Kristiawan, SH MHum MKN, dan moderator Dr. Andes Insinyur Edison Manurung MM, MT MH IICD CST. Terima kasih kepada peserta seminar nasional ini yang telah menyampaikan waktunya untuk hadir pada acara seminar nasional DPD Pertapin Provinsi DKI Jakarta. Dalam rangka menyambut acara seminar nasional ini dengan tema bencana yang berkaitan dengan iklim dan cuaca di ibu kota. Perkumpulan Tenaga Ahli Profesional Indonesia yang disingkat dengan Pertapin merupakan asosiasi yang menghimpun tenaga kerja, baik tenaga kerja terampil maupun tenaga ahli pada bidang jasa konstruksi. Pertapin telah banyak memberikan kontribusi bagi pengembang jasa konstruksi di nasional maupun di daerah melalui berbagai macam kegiatan, terutama dalam mensukseskan program-program pemerintah yang terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, terutama dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Selain peningkatan kualitas layanan dalam proses sertifikasi, Pertapin juga memiliki tugas dalam melaksanakan pembinaan kepada anggotanya, pelaksanaan pengembangan atau PPK. Besar harapan kami, Pertapin mampu hadir sebagai rumah bagi seluruh anak bangsa di penjuru tanah air yang bergerak di dunia jasa konstruksi, untuk berkembang dan tumbuh serta berprestasi bersama-sama dalam mewujudkan kejayaan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Sekian sambutan dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Eko atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti seminar nasional tahun 2021 yang mengangkat tema bencana yang berkaitan dengan iklim dan cuaca di ibu kota. Yang akan dipandu oleh moderator kita yakni Bapak Dr. Insinyur Edison Manurung, MEMT, MH, IICD, CST. Selaku moderator, kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu MC. Sebelum kita mulai paparan dari keynote speaker dengan narasumber, nanti kita akan bikin secara diskusi. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwa ternyata pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Kemajuan kita sebagai bangsa tidak bisa lebih cepat daripada kemajuan kita dalam pendidikan. Pikiran manusia adalah sumber daya fundamental kita. Kemudian hanya dengan pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan kita tidak mungkin bertahan. Artinya, Bapak Ibu, khususnya para audiens dan adik-adik mahasiswa, tidaklah rugi atau tidak salah bila para audiens menyisakan waktu yang begitu sibuk untuk mendengarkan paparan yang tentu dari para pakarnya. Itu dalam hal ini yaitu sebagai keynote speaker, Bapak kita, Bapak Insinyur Kimron Manik, MSc,
Beliau lahir di Pematang Siantar tahun 67, lulus S1 dari Universitas Sumatera Utara tahun 93. S2-nya tahun 2000 dari IHE Delft, the Netherlands. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Keberlanjutan Konstruksi di PUPR. Adapun materi yang akan beliau bawakan yaitu kebijakan pemerintah tentang bencana iklim dan cuaca. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Edison. Yang saya hormati Bapak Agung Pangarso dan Pak Eko dari Pertapin dan pelaksana acara. Kemudian Pak Rio Kristiawan, Prof. Manlian, narasumber. Kemudian Bapak Ibu atau adik-adik teman sekalian peserta dari acara seminar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam mengawali keynote speech ini, perkenalkan kembali saya Insinyur Kimron Manik MSc. Sekarang posisinya sebagai Direktur Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Dan saat ini kami lagi disibukkan dengan buat pengaturan-pengaturan yang terkait dengan sistem manajemen keselamatan konstruksi dengan pemenuhan standar K4. Bapak Ibu, para narasumber dan peserta yang berbahagia, lanjut. Dampak perubahan iklim dan cuaca semakin terasa saat ini, tidak hanya di Indonesia, namun negara-negara lain juga mengalami perubahan iklim dan cuaca yang sekarang ini cenderung ekstrim. Fenomena terkait program iklim antara lain meningkatnya temperatur udara, meningkatnya curah hujan, meningkatnya muka air laut, dan meningkatnya intensitas kejadian ekstrim. Ini terutama kejadian baru yang terjadi di Flores ya, di mana di saat hujan deras ada banjir di daratan, di saat yang sama terjadi peninggian muka air laut. Jadi sangat sedih ya orang di Flores kemarin itu karena seperti terperangkap oleh air gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dalam website BMKG disebutkan bahwa tahun 2016, 2019 dan 2020 merupakan urutan tahun terpanas di wilayah Indonesia secara keseluruhan. Jadi ini ada data-data yang bisa secara serius kita lihat, ternyata ada kondisi-kondisi ekstrim di 3 tahun tersebut. Dalam Permen PUPR nomor 11 PRT M 2012 tentang rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tahun 2012-2020, Kementerian PUPR disusun rencana guna mengantisipasi dampak perubahan iklim melalui upaya-upaya pembangunan sebagai upaya mitigasi dan upaya adaptasi. Adapun upaya adaptasi perubahan iklim dilakukan dengan tujuan mengurangi risiko bencana atau kerentanan sosial ekonomi dan lingkungan yang diakibatkan oleh perubahan iklim, kemudian meningkatkan daya tahan atau resilience masyarakat dan ekosistem, serta meningkatkan keberlanjutan pembangunan nasional dan daerah. Peran Kementerian PUPR dalam upaya tersebut diwujudkan dalam strategi dan program, utamanya untuk upaya adaptasi dan mitigasi di ibu kota antara lain. Pelaksanaan penataan dan penertiban sempadan sungai untuk lokasi-lokasi yang mengalami banjir atau penyebab banjir, kemudian pembangunan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengendalian banjir dan kekeringan, kampanye dan peningkatan peran masyarakat untuk hemat air dan penyelamatan air, kemudian kegiatan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan nasional, serta fasilitas jalan bebas hambatan dan perkotaan, kemudian turbin was dan pengembangan sumber pembiayaan, pola investasi dan pengelolaan infrastruktur permukiman, sanitasi dan persampahan, kemudian pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam penataan bangunan dan lingkungan termasuk pengelolaan gedung dan rumah negara, kemudian penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan, kemudian pengendalian pemanfaatan ruang termasuk sanksi dan perizinan, kemudian penyusunan model pemetaan ruang yang responsif terhadap perubahan iklim di wilayah dan kawasan perkotaan, dan kami juga ke depan akan menyusun rencana-rencana aksi sebagai lanjutan dari rencana aksi 2012-2020 ini. Lanjut, Bapak Ibu,
peserta dan narasumber yang saya banggakan, dalam upaya adaptasi perubahan iklim, Indonesia benar-benar menghadapi tantangan yang sangat berat, terutama karakteristik wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan, letak geografis di daerah beriklim tropis dan di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang oleh karena itu Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim di lingkungan sekitar dari Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa fakta, antara lain kekeringan dan banjir yang berdampak buruk pada ketahanan pangan, kesehatan manusia, infrastruktur, permukiman dan perumahan, terutama di daerah pesisir dan kawasan perkotaan. Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana diamanahkan dalam PP 14 tahun 2021, ini PP turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ya, pada pasal 84 bahwa salah satu prinsip konstruksi berkelanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yaitu mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim, dan bencana. Jadi Bapak Ibu, secara pengaturan terbaru sudah distatekan masalah antisipasi terhadap perubahan iklim dan bencana. Kemudian dalam penerapan pelaksanaan keselamatan konstruksi sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 Cipta Kerja di pasal 59 bahwa semua penyelenggaraan jasa konstruksi, baik pengguna maupun penyedia, wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Standar keempat, yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan lingkungan, dan keselamatan publik. Intinya adalah, selain kita membangun, dilihat dari sisi aspek teknis, juga kita harus berbicara masalah lingkungan dan publik. Jadi jangan sampai sempat kita membangun infrastruktur, tapi dia bisa merusak lingkungan atau malah membahayakan masyarakat yang ada di sekitar infrastruktur tersebut. Bapak, Ibu, narasumber, dan peserta yang saya banggakan, dalam webinar ini diharapkan bisa membuka wawasan kita semua bahwa tidak hanya pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini, namun juga fenomena perubahan iklim dan cuaca yang nyata-nyata berdampak nyata secara fisik maupun biologis. Strategi dan kolaborasi keterlibatan pemerintah, swasta, masyarakat, organisasi keagamaan, perguruan tinggi akademisi, dan media mutlak diperlukan untuk membangun kesadaran bersama bahwa Indonesia adalah negara yang rawan bencana, sehingga perlu disiapkan secepatnya langkah-langkah mitigasi yang tepat sehingga dapat menekan potensi timbulnya korban saat bencana-bencana tersebut terjadi. Jadi ini suasana, situasi dan kondisi yang memang real kita hadapi bahwa kita ini sangat-sangat rentan terhadap bencana alam. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada forum ini. Mudah-mudahan forum ini dapat mengantarkan kita kepada pemahaman yang lebih baik lagi tentang penanganan bencana, walaupun dalam hari ini temanya adalah lokusnya di daerah ibu kota. Dan semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kesehatan dan kekuatan terutama menghadapi pandemi COVID-19 ini. Selamat berdiskusi, selamat siang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Editor. Baik, terima kasih. Izin Pak Direktur, kalau masih ada waktunya nanti kita samakan saat diskusinya setelah narasumber kedua. Ini ya, Pak. Siap. Saya standby. Baik, terima kasih. Di mana tadi Pak Direktur kita, Pak Kimron, menyampaikan ternyata kita itu rentan terhadap bencana. Di mana bencana yang berkaitan dengan iklim. Kenapa? Karena kita negara kepulauan memiliki iklim tropis dan terletak di dua benua. Namun, pemerintah dalam hal ini PUPR telah memberikan suatu solusi dalam bentuk undang-undang, yaitu nomor 11 tahun 2020 tentang standar keempat. Kemudian turunannya itu peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 tentang mitigasi risiko. Nanti kita harapkan para audiens memberikan pertanyaan atau masukan. Baik, yang tidak kalah serunya pakarnya yaitu narasumber kita yang kedua dengan Bapak
Profesor Dr. Manlian. Beliau menyelesaikan S3-nya dari Universitas Indonesia Teknik Sipil tahun 2006, S3 dari HITS, yaitu Leadership Transformasi tahun 2006. Dalam tahun yang sama, beliau bisa menyelesaikan 2 program studi S3. Dan juga dalam waktu tidak terlalu lama setelah beliau selesai menyelesaikan S3, beliau dipercayakan menjadi guru besar manajemen di Universitas Pelita Harapan tahun 2010. Fantastis. Dan selain kegiatan beliau, sekarang beliau menjadi pengurus LPJK, dalam hal ini koordinator bidang 5 periode 2021-2024. Dan beliau pemilik sertifikat keahlian bidang manajemen pelaksanaan utama, yaitu manajemen proyek, manajemen konstruksi, mutu, dan K3. Ini sangat tepat bagaimana beliau menanggapi tentang kondisi yang sering menimpa negara kita, itu tentang bencana yang berkaitan dengan iklim. Untuk itu, kami persilakan dengan hormat Pak Prof, silakan kita diberikan sesuatu yang bisa kita menjadi bawa nanti oleh-oleh dari pertemuan seminar kita ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Edison. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Baik. Mohon izin saya untuk share screen ya. Ya, terlihat Pak Edison? Pak Edison terlihat? Terlihat, Pak, terlihat. Baik. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, waktu saya berapa lama Pak Edison? 20 menit, Prof. Soalnya tadi Pak Direktur kita begitu hemat di waktu. Beliau hanya kurang lebih 12 menit. Silakan, Prof. Jadi waktunya cuma 20 menit ya? Kurang lebih. Ada bonus 8 menit. Iya, baik. Saya pikir 1 jam, Pak. Ya. Bisa aja. Silakan, Baik. Prof. Yang saya hormati dan saya kasihi Direktur Bapak Kimron. Selamat siang, Horas. Horas. Pak Kimron. Horas. Ini Pak Direktur sangat sibuk, tapi masih bisa juga memberikan perhatian dan juga dorongan kepada kita semua. Jadi Pak Edison, Bapak dan Ibu sekalian, DPP, DPD Pertapin, kita perlu memberikan apresiasi kepada Pak Direktur Pak Kimron ini. Lalu kepada narasumber yang lain, lalu kemudian kepada pengurus DPP, DPD Pertapin secara khusus di Provinsi DKI Jakarta. Baik, waktu saya sudah 47 detik ini ya. Saya juga akan membantu Pak Edison untuk waktunya 28 menit. Baik. Topik saya pada hari ini adalah rekomendasi program penanggulangan bencana di Provinsi DKI Jakarta. Jadi pertama, saya menyampaikan kepada kita semua, saya pikir tadi saya adalah narasumber yang terakhir, supaya saya bisa dulu mendengar perspektif dari narasumber pakar yang lain, tapi diberikan kesempatan lebih dulu, baiklah. Baik, apresiasi saya kepada DPD Pertapin Provinsi DKI Jakarta, selalu setiap kali saya memberikan paparan, memberikan apresiasi lebih dulu karena kesempatan berbagi ini sangat mahal dan waktunya juga luar biasa. Jadi baik, kami bersama tim saat ini, Pak Direktur izin dan Bapak Ibu sekalian, kami live dari kantor BJKW Kementerian PUPR 3 di Citerep, Bogor. Di sela-sela waktu kami, Pak Edison, kami harus melaksanakan tugas tambahan yang diberikan Pak Menteri sehubungan dengan layanan SKA, SKT, SBU, kami mengawal teman-teman BJKW 3 ini supaya selesai semua urusan dan hal-hal lain supaya mempercepat proses layanan dalam rangka penyelenggaraan jasa dan usaha sektor konstruksi. Baik, topik saya adalah seperti ini. Tentunya setiap kali memberikan satu
pemikiran, bukan memberikan satu pengajaran, karena mungkin ada banyak senior saya pada kesempatan yang baik ini, tapi bolehlah saya memberikan satu pandangan tentang rekomendasi singkat lah. Dari berbagai faktor, tadi Pak Direktur sudah mencermati dari kebijakan, kami juga dari LPJK juga akan memberikan satu pandangan juga dari angle yang tentunya lebih unik lagi, ya. Dan kami juga saat ini juga masih menjabat sebagai guru besar di UPH, jadi tentunya akan ada kombinasi antara opini dari sisi mitra pemerintah, tapi juga opini dari segi akademik. Nah, tentunya tentang hal penanggulangan bencana di Provinsi DKI Jakarta. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kata kuncinya lagi. Penanggulangan bencana, bukan pencegahan bencana. Karena bencana tidak dapat dicegah. Yang dapat dicegah adalah risiko. Sehingga risiko versus bencana. Jadi kalau ada nomenklatur tertulis risiko bencana, saya nggak ngerti itu. Jadi tolong dipisahkan antara risiko dan bencana. Risiko dapat dicegah sampai zero accident. Yang disampaikan Pak Direktur tadi mengenai hal keselamatan gitu ya, terhadap risiko tadi. Jadi bisa diminimalkan. Tapi kalau bencana, itu tidak bisa. Tidak ada yang pernah di dunia ini memprediksi mengenai postur dan potensi bencana di Indonesia, termasuk di Jakarta. Karena bencana itu adalah act of God, kehendak Sang Pencipta. Jadi bagi saya bencana itu bukan musibah, tapi bencana adalah satu kesempatan kita belajar, lebih bersyukur kepada Sang Pencipta, dan kita lebih mematangkan kompetensi kita. Karena kita harus merespon. Nah, namun dalam beberapa kali pemikiran saya, bencana itu dapat dipelajari perilakunya. Nah, itu yang menarik. Nah, kalau risiko terukur, kalau bencana tidak terukur. Sehingga risiko berbasis pencegahan, preventif, sedangkan bencana berbasis penanggulangan. Bencana tidak dapat dicegah, hanya dapat ditanggulangi. Namun menarik Bapak dan Ibu sekalian, tentang hal kebencanaan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ada nomenklatur mitigasi. Mitigasi itu seakan-akan dapat dicegah. Jadi dapat direspon bahasa saya. Sehingga dalam waktu dekat Bapak Kimron dan tim serta kami dari LPJK mendukung akan lahirnya peraturan menteri mengenai sistem manajemen keselamatan konstruksi. Itu merespon risiko. Tapi mampukah nanti itu bisa merespon bencana? Kita optimalkan. Untuk itu LPJK memiliki peran bagaimana mengoptimalkan para ahli semaksimal mungkin, ya. Nah, sehingga ada ilmu sebenarnya dalam rangka mengantisipasi risiko, yaitu risk management atau manajemen risiko. Sesungguhnya tidak ada manajemen kebencanaan. Bukan untuk membuat bencana, tidak. Tapi bagaimana merespon supaya bencana itu tidak kaget. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini hal yang ingin saya sampaikan di awal kepada kita semua, supaya kita mengerti benar hal tentang risiko dan bencana. Bagaimanalah penanggulangan itu nanti di Jakarta? Kita lihat. Ini data yang masih lama, tapi paling tidak bisa menjadi acuan sampai 2012. Saat ini saya sedang mengumpulkan juga sampai dengan 2020-2021, tapi dapat disimpulkan bahwa dari konteks kebencanaan di Indonesia, Indonesia memiliki potensi bencana. Itu tidak lagi dapat dipungkiri. Postur Jawa, kita sudah lihat gempa di Palu Donggala yang dahulu, kemudian itu dapat dipelajari perilakunya sampai sebelumnya Jawa Timur dan seterusnya. Dan Jakarta berkali-kali mengalami guncangan gempa. Bukan hanya itu saja bencana, ada juga banjir. Dan inilah yang kemudian saya cermati di Jakarta. Jakarta adalah ibu kota. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Jakarta bukan perkotaan. Jakarta bukan metropolitan, bukan megapolitan. Jakarta adalah kawasan strategis nasional. Jadi ketika kita mempelajari, mengkaji tentang penanggulangan bencana di Jakarta, yang kita pelajari adalah kawasan strategis nasional. Sekarang arah dari diskusi kita adalah bagaimana kawasan itu memiliki potensi
bencana. Nah, kalau kita melihat Jakarta, itu ada komponen bangunan gedung, komponen infrastruktur, ada komponen mengenai sosial, yaitu manusianya, ada komponen mengenai environmental, ya, dan ada komponen-komponen lainnya sebenarnya yang kemudian dinamikanya ada di Jakarta. Nah, ini kita lihat, apakah Jakarta terancam bencana? Apa yang saya sampaikan kepada teman-teman media beberapa waktu yang lalu, Jakarta dan beberapa kota strategis di Indonesia, termasuklah Semarang. Saya berdialog langsung juga dengan Gubernur Semarang, ya, itu bagaimana ini mengenai kota-kota kita, secara khusus Jakarta, ya. Luapan banjir yang terjadi di Jakarta sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, ya, itu 1,5 meter, 2 meter, 1 meter, setengah meter, dan seterusnya. Dan ternyata sampai tahun 2021, Jakarta masih memiliki potensi terancam bencana banjir. Apa penyebabnya? Nanti kita coba cermati bersama kondisi posturnya seperti apa. Nah, ini yang kami sampaikan kepada media, kepada publik, termasuk kita semua, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian, serta para senior saya, ingin menyampaikan apakah ada urusan kebijakan, urusan teknis, urusan alam yang tidak mungkin kita tanggulangi, karena kita tahu Jakarta mengalami penurunan setiap tahun tanah 1 senti, sehingga kalau di ujung Jakarta Utara itu bagaimana penurunannya sekarang? Sementara perkembangan pembangunan kawasan di ujung Jakarta itu sebagai kawasan yang tadinya adalah laut kemudian dijadikan menjadi darat, itu tidak mudah, karena penurunan itu pun sering terjadi sampai sekarang. Dan bagaimana level kemiringan, yaitu arah aliran air, ini juga menjadi pencermatan kita. Kita punya kawasan banjir kanal timur, banjir kanal barat. Direncanakan beberapa tahun yang lalu akan ada semacam tanggul raksasa di Jakarta. Seperti apa itu? Bagaimana pemecahannya? Apakah di rumah-rumah harus ada semacam resapan sehingga air itu memang masuk di setiap kawasan, di setiap titik? Ini yang mengancam Jakarta. Bapak dan Ibu sekalian, apa dampak bencana bagi Jakarta? 9 menit. Life, aset, dan future value. Apa itu life? Manusia, korban manusia. Aset itu adalah apa yang sudah kita bangun di Jakarta. Future value, khusus ibu kota. Bayangkan kalau ibu kota tenggelam. Di mana muka Indonesia di seluruh dunia ini? Jadi ini menjadi cermatan kita. Dan mungkin bergulir pemikiran ini supaya kita mengoptimalkan rencana pemindahan ibu kota negara kita. Ini juga menjadi bahan kajian yang menarik. Mungkin kajian kita bicara penanggulangan Jakarta, tapi bagaimana mempersiapkan proses nanti pemindahan ibu kota yang baru. Kita belajar dari Malaysia. Puluhan tahun memindahkan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Saya pernah naik keretanya itu, luar biasa. Kondisinya seperti apa? Jadi saya pikir apa yang dipelajari Jakarta, dampak bencana beberapa waktu terakhir ini, itulah menjadi masukan yang penting bagi Indonesia ke depan. Nah, dalam rangka penyelenggaraan konstruksi, selain dari penjadwalan yang memang berakibat berdampak kepada perubahan jadwal akibat kebencanaan, kerusakan-kerusakan terjadi. Dampak kemudian apa lagi? Karena konstruksi, infrastruktur kita kemudian menurun, maka dampak terhadap ekonomi, perlambatan pembangunan. Dari potensi-potensi yang tadinya terbangun lebih cepat, sehingga itu kemudian tertunda lebih dulu. Bahkan terhenti. Nah, ini yang kita lihat Jakarta. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Jakarta jangan lupa ada 5 wilayah kota administrasi plus 1 kabupaten administratif. Itu Pak Edison ya. Ya, mungkin sering kali dalam kajian-kajian tentang kawasan kebencanaan itu lupa dengan 11,81 km persegi Kepulauan Seribu. Kenapa itu disebut 1000? Nah, ini menarik. Saya tadi menyampaikan, ini adalah kawasan, bukan cuma infrastruktur. Berarti untuk Kepulauan Seribu itu lebih unik lagi. Jadi dalam kesempatan yang baik ini, saya membagi 2 pemikiran besar sehubungan dengan penanggulangan bencana di Jakarta, yaitu
kawasan 5 wilayah administrasi kota, dan Kepulauan Seribu. Itu 2 model. Jangan kita benturkan gabung, karena masing-masing ini punya keunikan. Yang satu penuh dengan kondisi daratan, yang satu kombinasi antara daratan dengan air. Nah, ini akan menarik. Bagaimana kalau terjadi bencana? Nah, itu dia ya. Nah, sehingga menjadi penting bagi saya, dan saya bagikan bagi kita semua, perbatasan wilayah atau kawasan itu menjadi titik sentral risiko. Saya sebut risiko bukan bencana, karena akan dapat diantisipasi. Perbatasan Jakarta dengan provinsi lainnya, yaitu antara lain Banten, Jawa Barat, ya, dan seterusnya, dan itu kemudian menjadi potensi yang perlu dipertimbangkan dalam rangka mencermati kondisi Jakarta. Nah, hal yang menarik juga adalah mengenai tata ruang di Jakarta. Ya, tadi saya menyampaikan bagaimana banjir itu terjadi oleh karena apa? Kejenuhan dari air yang tidak dapat lagi mengalir dari yang tinggi ke rendah, tapi juga karena daratan kita ini tidak mampu lagi menampung, sehingga mungkin seperti ember atau open dam, sehingga diperlukan satu ruang terbuka yang menampung air. Seperti itu kira-kira. Atau memang mempersiapkan ruang terbuka hijau. Nah, kita lihat dari potret berbagai referensi yang ada, sampai dengan kondisi terakhir, itu ruang terbuka hijau di Jakarta itu masih sangat sedikit. Dan ini menjadi beban dari teman-teman Cipta Karya di Kementerian PUPR untuk coba mencermati ini. Bagaimana potret KDB, koefisien dasar bangunan gedung, KLB, ruang terbuka hijau, dan segala macam. Ini perlu penataan ruang yang baik. Jakarta memiliki peta tata ruang itu 2030. Apakah mungkin ada perubahan lagi? Nah, ini perlu kita cermati bersama. Nah, apa potensi bencana yang ada di Jakarta? Antara lain banjir. Jakarta punya potensi dengan angin kencang juga. Kebakaran adalah risiko, namun karena kebakaran begitu besar menjadi bencana. Jadi fire itu sebenarnya awalnya risk, bukan disaster. Kemudian mengenai hal sosial, konflik dan hal-hal luar biasa seperti pohon tumbang dan lain-lain, sehingga teman-teman Dinas Tata Kota di Jakarta kemudian mencermati pohon-pohon yang besar untuk kemudian dicermati. Waktu saya nggak banyak ini, sudah 14 menit. Nah, kita lihat mengenai potret bencana banjir di Jakarta dari data yang ada sampai dengan tahun 2020. Kita melihat bagaimana data banjir lintas di tahun 2014 dan di tahun 2020. Kalau kita lihat nilai kerugian, walaupun tidak tercatat secara detail di sini, namun bagaimana dampaknya kepada manusia, kepada pengungsi, kepada korban meninggal, walaupun tercatat masih ada fluktuatif, kita melihat ini berdampak sangat besar bagi Jakarta. Image yang tadi saya sampaikan, future value juga perlu dipertimbangkan. Nah, ini kalau kita lihat data terdampak banjir ya di tanggal 2 sampai 7 Januari 2020 dari data statistik yang kemudian saya coba rekap dari berbagai referensi yang ada. Ya, di tingkat kelurahan, tingkat kecamatan sampai tingkat kota di seluruh wilayah Jakarta, tentunya ini cermatannya dimungkinkan belum yang Pulau Seribu. Itu tadi yang saya sampaikan. Ada keunikan mengkaji kebencanaan di Jakarta yang daratan dan Kepulauan Seribu yang merupakan bagian dari Jakarta. Kenapa potensi banjir di Jakarta itu tinggi? Kita lihat dari potret geologi DKI Jakarta, ya, bagaimana kondisi cekungan, level, kemudian kontur tanah di Jakarta. Teman-teman ahli watering system itu kemudian memikirkan bagaimana level air yang ada di Jakarta itu dialirkan ke tempat penampungan. Di mana itu? Apakah local system atau memang ada tanggul raksasa besar yang dulu memang sudah kita bayangkan itu di ujung utara Jakarta. Di atasnya akan dibuat semacam jalan tol dan seterusnya. Nah, bagaimana geomorfologi DKI Jakarta sehubungan dengan Jakarta sebagai dataran banjir yang terbentuk akibat adanya sedimentasi saat terjadi banjir. Nah, ini berdampak sehingga mengakibatkan banjir Jakarta itu mau tidak mau terus berdampak di Jakarta. Nah, kita lihat juga sistem drainase.
Lalu daerah aliran sungai yang mungkin belum terpelihara secara maksimal. Dan ini menurut saya harus serentak. Karena 5 wilayah Jakarta, 1 oke, 4 tidak, maka air akan mengalir ke sana. Dan yang terjadi saya lihat, kelima daerah ini di Jakarta, itu belum secara sepenuhnya, secara maksimal bersama-sama optimal untuk menangani hal ini. Nah ini yang coba kami cermati, LPJK punya juga peran sebenarnya bagaimana mengoptimalkan peran pemerintah daerah. Bapak dan Ibu sekalian, penurunan tanah. Tadi saya sampaikan 1 cm per tahun. Ya, jadi kalau kita lihat potret kontur Jakarta sekarang dan 10 tahun terakhir seperti apa. Perubahan tata ruang. Ini juga menjadi komitmen leadership dari pemimpin di Jakarta. Ya, tentunya logikanya semakin besar beban di ruang atau wilayah, maka tata ruang itu juga sebenarnya juga akan mengalami perubahan yang tidak mudah. Sehingga dampaknya tadi saya sampaikan, selain kepada korban jiwa, kerusakan infrastruktur, ekonomi, sektor perumahan, dan tadi saya menyebutkan future value, jika memang Jakarta nanti terdampak. Nah ini yang kemudian coba saya cermati bagaimana bagian kedua untuk penanggulangannya. Tadi saya menyampaikan antara risk dan disaster atau bahaya, atau yang disebut sebagai bencana atau disaster, tercatat terkutip dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2027. Jadi ini bicara mengenai Act of God. Ya, nah kalau kita lihat dari postur Undang-Undang 24 Tahun 2007, ada bagian khusus penyelenggaraan penanggulangan bencana berbasis mitigasi. Nah, selain dari perspektif teknis, saya juga mencermati dari kebijakan karena peran kami di Kementerian PUPR bersama Pak Imron di sini, Pak Direktur. Nah, kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai jenis-jenis bencana seperti ini. Nah, artinya apa? Mungkinkah bisa terukur dari penelitian kami di perguruan tinggi juga, mulai sudah ada kajian sehubungan dengan merespon bencana pada proyek konstruksi. Dan secara umum dapat direkap berbagai referensi dan sumber. Jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, wilayah yang terkena bencana, serta dampak sosial ekonomi itu menjadi faktor yang penting, yang menjadi ukuran suatu kawasan itu oke atau tidak ketika terjadi bencana. Sehingga perlu dalam perspektif bencana walaupun tidak dapat dicegah, kita melakukan usaha mitigasi. Berkali-kali saya menyampaikan perlu adanya peta bencana. Peta bencana harus diupdate. Nah, saat ini peta bencana harus inisiatif pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Kenapa? Karena pemerintah daerah yang kenal dan tahu daerahnya. Setelah terkumpul 34 provinsi, kemudian diangkat menjadi satu peta nasional yang terintegrasi dengan Badan Informasi Geospasial. Nah, sehingga tercapailah peta besar yang nanti di tangan Bapak Presiden. Kenapa? Karena ketika terjadi bencana yang begitu besar, seorang presiden dapat mengumumkan ini bencana nasional atau bukan. Dan itu sudah ada perpresnya ketika presiden perpresnya untuk bagaimana menentukan apakah ini bencana nasional atau bukan. Sekali lagi, mitigasi bencana berfokus kepada ketika bencana sebelum terjadi. Bukan pada saat terjadi. Kalau pada saat terjadi, seluruh kemampuan kita kerahkan. Tapi bagaimana kita memfokuskan pra bencana. Diperlukan produk hukum secara cepat berbagai undang-undang yang terkait dengan kebencanaan. Kita mungkin hanya 1-2 undang-undang, ternyata kajian kami, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, karena karakter Jakarta dengan kepulauan. Tata Ruang 26 2007, Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007, dengan sejumlah PP-nya, dan beberapa PP yang terbaru merespon dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, termasuk Peraturan Presiden di tahun 2007, 2008, 2012. Nah, ini pun dari PP yang terbaru merespon dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dan sejumlah kepresnya, sampai dengan apa yang dikerjakan oleh daerah di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini yang coba kami cermati, bagaimana siklusnya ke depan. Ya, jadi kalau kita bagi, ya. Masuk ke waktu bonus. Ya, 8 menit. Saya catat. Sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana. 3 skema ini. Nah, ini yang coba nanti kita bisa coba cermati di Jakarta.
Ada 3 manajemen yang dipakai. Nah, ini saya dari perspektif manajemen juga. Bagaimana perspektif manajemen pengendalian dampak bencana, manajemen kedaruratan, dan pemulihan. Nah, belajar dari gempa raksasa di Aceh, 9,1 skala Richter. Urusan pemulihan itu menjadi penting. Nanti bisa kita diskusikan. Siapa saja para pihak, baik di pusat maupun di daerah. Ya, ada BNPB, ada BPBD di daerah. Ada lembaga usaha, lembaga internasional, serta masyarakat, para ahli, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apa yang mereka lakukan masing-masing sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana. Nah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 kemudian mencermati apa peran negara dan pemerintah, baik di pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Yang pasti adalah menjamin keberlanjutan. Tadi Pak Imran menyatakan keberlanjutan itu menjadi penting dari peran pemerintah, termasuk BNPB di daerah, BPBD. Kementerian juga demikian. Ada fungsi dan tugas dari BNPB. Bagaimana lembaga usaha dan internasional, ini juga yang menjadi penting nanti kita cermati dalam diskusi. Yang tidak kalah penting adalah peran masyarakat, supaya urusan penanggulangan bencana juga boleh menjadi baik. Cepat saja, LPJK punya peran besar terhadap hal ini. Kami di Kementerian PUPR, LPJK memiliki peran yang tidak kecil. Sehubungan dengan penanggulangan bencana, setelah masa transisi, kami akan bergerak cepat bersama kementerian untuk boleh bagaimana mengembangkan jasa dan usaha sektor konstruksi, merespon tentang hal kebencanaan. Nah, karena LPJK itu punya berbagai stakeholder, di sini bisa kita lihat, tentunya urusan penanggulangan bencana juga bisa coba nanti kita cermati bersama. Saya akan cepat saja. Ini ada beberapa rekomendasi yang nanti saya juga akan diskusikan dengan kita, sehubungan dengan bencana-bencana yang terjadi, baik bencana banjir maupun bencana gempa bumi yang terjadi. Untuk bencana banjir, mengoptimalkan kebijakan, bagaimana urusan penataan ruang, bagaimana manusia ditingkatkan serta leadership, dan bagaimana juga dari hal teknis. Tadi saya sudah sampaikan mengenai resapan air, mengenai revitalisasi kondisi lahan, normalisasi fungsi das, dan seterusnya. Nah, sehubungan dengan gempa, peta gempa di tingkat nasional dan pusat, di tingkat pusat dan daerah, terutama daerah, karena yang update bukan di pusat, tapi di daerah. Nah, kita mencoba memikirkan desain dari konstruksi yang merespon gempa, dari apa? Dari data gempa, dari data bencana daerah, bukan saja dari pusat. Karena data itu ada sebenarnya lengkap di daerah. Nah, inilah yang kemudian kami cermati di LPJK, dan kiranya Bapak dan Ibu sekalian, kami menyampaikan sehubungan dengan kebencanaan di Indonesia, kami dari LPJK siap bekerja sama, merespon ini bersama-sama pemerintah daerah, supaya nanti berbagai hal kebencanaan bisa kita tanggulangi dan mitigasi bersama. Demikian Pak Edison dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih. 25 menit 40 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nah, ini semakin seru. Sangat beruntung para adik-adik mahasiswa, terutama audiens, bisa hadir di link Zoom pada sore hari ini. Keynote speaker memberikan suatu kebijakan tentang bencana yang berkaitan dengan iklim dan cuaca di ibu kota. Narasumber pertama menyampaikan bagaimana rekomendasi program bencana di Provinsi DKI. Begitu runtut, bahkan adanya pembedaan risiko dengan bencana, di mana beliau mengatakan risiko memang bisa ditangani, namun namun bencana adalah yang dapat dipelajari tapi tidak dapat ditanggulangi. Sangat menarik, sangat menarik. Namun untuk setelah Pak Prof. Manlian, narasumber kita yang kedua tidak kalah serunya, yaitu Bapak Dr. Rio Kristiawan. Dr. Rio Kristiawan, beliau menyelesaikan S1-nya di Sanata Dharma Yogyakarta dan S1 dari Atmajaya. Ada 2.
kemudian S2-nya juga ada 2 dari kenotariatan dari UGM, serta humaniora dari Atmajaya. Dan beliau menyelesaikan S3 dari Parahyangan. Beliau ini, Pak Doktor ini sangat produktif dalam hal menulis. Beliau begitu banyak yang dipercayakan oleh pemerintah dan swasta ke pundak beliau, baik sebagai Hit Legal, itu perusahaan besar orang tua grup, litigasi Sinarmas Group, Hit of License, dan HR Asian Agri Refri Heavy, kemudian Direktur Legal Plantation sebagai advokat, dosen, dan tidak kalah baiknya pengelolaan beliau ini yaitu program S3 Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus di tangan beliau. Program S3 Ilmu Hukum mendapatkan akreditasi baik sekali. Saya sendiri sangat termotivasi apa karya dan kinerja Pak Dr. Rio Kristiawan. Untuk menghemat waktu, beliau akan mengupas dari aspek perspektif sosio legal. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar jelas, Pak Edison? Terdengar, Pak. Terdengar, Baik, Pak. selamat siang rekan-rekan Pertapin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu narasumber, Profesor Manlian, Pak yang terhormat Pak Kimron. Kalau ingat kita sudah beberapa kali berjumpa dalam seminar-seminar. Ya, Bapak. Yes, Pak Pak Kimron Rio. dan Pak Manlian, begitu. Ya, Pak Rio. Saya ingat saya sudah 2 atau 3 kali. Ya, Siang Pak. ini kita mendapat berkah untuk ketemu lagi. Karena tadi Pak Kimron sudah berbicara dari segi kebijakan dan roadmap pemerintah. Pak Manlian berbicara dari segi teknis. Saya akan berbicara dalam perspektif penanganan dari prosedur regulasinya, sosio-legalnya saya bicara. Sifatnya hanya melengkapi Pak Kimron dan Pak Manlian, karena tadi sudah sangat lengkap sekali. Izin share screen, Pak Edison, saya. Silakan, Pak. Baik. Baik, apakah sudah terlihat, Pak Edison? Belum, masih proses. Oh, sudah, Pak. Silakan, Pak. Lanjut. Baik. Jadi, sesuai TOR yang saya terima, ini fokus kita adalah bencana banjir. Ada yang menarik bagi saya ketika berbicara soal bencana banjir. Saya memulai flashback kita di awal tahun 2020. Saat itu publik atau masyarakat berpolemik soal banjir kita yang parah, kemudian dengan pemandangan mobil mewah mengapung di awal tahun 2020. Tentu kita masih mengingat gitu. Lalu masyarakat mulai berpikir, apakah banjir ini sesuatu yang normal, bencana, atau bukan, atau resiko gitu. Jadi memandang banjir ini sebagai bencana, resiko, atau apa. Tetapi mau disebut sebagai resiko atau mau disebut sebagai bencana, yang jelas pemerintah harus punya satu konsep untuk menghindarkan masyarakat dari kerugian. Gitu ya. Ini dulu konsep legalnya, karena secara sosiolegal banjir itu kan kemudian aspeknya banyak sekali. Salah satunya ya menimbulkan kerentanan ekonomi, kemudian menimbulkan korban dan lain-lain. Sebelum kita bicara soal kebijakan gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Ya, apapun definisi banjir, banjir itu menimbulkan kerugian ekonomi. Kemudian ada beban pemulihan pasca bencana gitu ya. Terus kok bisa atas banjir itu justru sebagian dari data yang saya himpun itu pemulihannya ditanggung swadaya oleh masyarakat gitu. Nah, sebetulnya masyarakat justru sekarang secara sosial gitu ya, karena sesuai tema saya kajiannya sosiolegal, masyarakat itu sudah akrab dengan istilah banjir menahun di Jakarta. Loh, apakah kita tidak bisa keluar dari persoalan banjir? Kok menyebutnya dengan istilah banjir menahun di Jakarta?
gitu ya. Nah, lalu banjir itu seharusnya merupakan bencana, bukan resiko. Tetapi pada saat itu secara teknis, mungkin nanti Pak Manlian bisa menjelaskan lebih detail atau Pak Kimron menjelaskan bahwa banjir itu ada disebut resiko karena pasti terjadi akibat tindakan akibat tindakan teknis untuk menghindarkan banjir yang lebih besar. Jadi banjir itu pasti terjadi. Tetapi sebagian pendapat bilang ya banjir itu bencana. Sebagian bilang bahwa banjir itu tidak perlu terjadi. Jadi sebetulnya ini salah siapa? Nah, ketika tadi sudah disinggung sedikit oleh Profesor Manlian tentang terminologi hukum bencana. Yang disebut bencana itu act of God. Act of God itu adalah begini. Suatu kejadian di luar nalar, di luar kemampuan manusia untuk mengantisipasi sehingga tidak dapat dihindarkan. Tapi kalau misalnya sifatnya terprediksi, sifatnya diperkirakan akan terjadi, itu bukan act of God. Maka pemerintah harus memberi antisipasinya. Pak, Bu, kira-kira akan banjir ya nanti tanggal sekian. Karena pemerintah tahu. Karena itu bukan act of God. Yang disebut act of God itu adalah kita semua tidak tahu dengan kemampuan terbaik kita. Nah ini saya sebutkan di slide ini, dengan best effort kita itu tidak tahu bahwa itu akan terjadi. Tetapi kalau dengan kemampuan terbaik kita, dengan prediksi terbaik kita tahu itu akan terjadi. Misalnya kalau dengan ada penyodetan sungai, misalnya ya ini ya, ada penyodetan sungai di satu sungai akan menyebabkan genangan di tempat tertentu, maka itu bukan act of God. Kita sudah tahu kok, begitu. Maka pemerintah harus mengantisipasi. Kita bicara soal antisipasi. Kalau sudah tahu akan terjadi, maka kita bicara soal antisipasi, begitu. Nah, gini. Bedanya kalau kita bicara soal lalu di mana letak tanggung jawab pemerintah, begitu. Pemerintah itu kalau act of God maka bertanggung jawab atas kejadian ikutannya, setelahnya. Misalnya rehabilitasinya, pemulihannya dan lain-lain. Tetapi kalau sifatnya bukan act of God, pemerintah itu bertanggung jawab mulai dari pencegahan, mitigasi hingga pemulihannya. Karena pemerintah tahu itu akan terjadi, bukan act of God. Nah, batasannya act of God atau tidak act of God, itu dengan satu situasi yang namanya best effort. Secara teknis, secara prediksi para ahli, itu diperkirakan terjadi atau tidak. Ukurannya itu. Ya. Nah, jadi ini ya, kalau ukurannya, jadi yang seringkali saya setuju dengan apa yang disampaikan Profesor Manlian tadi, peta banjir, peta bencana itu harus ada. Karena tidak semuanya banjir itu merupakan bencana. Ada kalanya banjir itu terprediksi, sudah pasti ada genangan di situ kalau hujan. Dan dengan curah hujan sekian, di situ akan menimbulkan banjir. Maka peta banjir itu harus diupdate dari masa ke masa. Sehingga banjir ini kita harus melihatnya sebagai, apa yang hendak saya sampaikan, bahwa banjir itu kita harus melihatnya sebagai dua. Bisa bencana, bisa bukan bencana. Tetapi dengan melihat situasi yang ada, besar kemungkinan banjir itu bukan bencana, bukan act of God. Karena banjir itu bisa diprediksi. Dengan kondisi curah hujan berapa, dengan kondisi muka bendungan berapa, dia akan terjadi banjir. Banjir itu bisa diprediksi secara teknis. Kalau banjir tidak bisa diprediksi secara teknis, kalau banjir tidak dapat diprediksi secara teknis dan tidak satu orang pun bisa memprediksi itu terjadi banjir, maka itulah yang disebut sebagai bencana. Beda ya, bencana banjir gitu. Beda dengan misalnya likuifikasi kemarin.
Nggak seorang pun memprediksi di situ akan terjadi likuifikasi gitu. Tapi banjir setiap tahun terjadi, kita punya peta curah hujan, kita punya prediksi curah hujan, kita tahu daerah rawan banjir, maka kita sebetulnya yang harus kita lakukan itu tindakan pencegahan dan mitigasi. Sudah pasti banjir, lalu apa yang hendak kita lakukan? Nah, itu konsep sosio-legalnya. Nah, tentu pemerintah ya harus membuat kebijakan, karena banjir ini tadi saya bilang, kaitannya dengan kerentanan. Kerentanan itu ya mulai persoalan harta benda, persoalan kejahatan, persoalan di daerah-daerah rawan banjir. Setiap kali banjir terjadi, itu selalu terjadi tingginya tingkat pencurian. Karena orang sudah meninggalkan itu. Antara dicuri, hilang, hanyut, orang ya sudah sangat sulit. Sehingga sebetulnya yang diperlukan adalah membuat pencegahan. Kalau kira-kira tingkat curah hujan sudah sekian, sudah pintu air sudah sekian, maka masyarakat sudah harus melakukan tindakan bla bla bla. Itu. Nah, sekarang kan menjadi perdebatannya dua. Hukum ini menjadi dilemanya dua. Kita ini mau ikut aliran utilitarianisme atau konservatoris. Konservatoris itu misalnya ya bagaimana supaya banjir itu tidak terjadi. Fungsi lingkungan itu tidak berubah. Kalau utilitarian, tapi kadang-kadang masyarakat terbentur pada satu agenda, satu kebijakan, kadang-kadang lebih bertumpu pada utilitarianis. Wah, kalau saya ngotot untuk melakukan atau mencegah itu, maka saya harus merapikan atau mengadakan relokasi rumah-rumah penduduk misalnya. Apakah penduduk akan menerima atau menolak? Nah, itu kadang-kadang sudut pandang utilitarianis. Jadi kadang-kadang tata ruang kita itu juga dilema antara mau berorientasi pada konservatoris atau mau berorientasi pada utilitarianis. Tata ruang yang berorientasi pada konservatoris itu adalah tata ruang yang mendahulukan aspek-aspek lingkungan, berorientasi pada aspek-aspek lingkungan. Bagaimana mencegah banjir? Bagaimana lingkungan itu bisa dalam arti sumber daya alam, sumber daya hayati, itu bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Bagaimana sungai bisa berkembang bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Tetapi kalau utilitarianis itu adalah tata ruang yang bersumber pada kepentingan manusia. Misalnya kepentingan apakah harus menggusur hunian begitu ya. Nah, kalau konservatoris ya in dubio pro natura. Kepentingan lingkungan itu harus didahulukan. Tapi kadang-kadang kalau kita bicara soal kebijakan publik, ya pada akhirnya kan kalau bicara aspek kebijakan soal bencana ini kan kebijakan publik. Orang kadang-kadang berdebat, kok tahu kalau pasti akan terjadi bencana, kan belum tentu ada bencana. Belum tentu banjir, kok rumah saya sudah digusur, misalnya seperti itu. Nah, jadi ini memang kita tidak bisa kita tidak bisa menjustifikasi atau menghakimi pemerintah betul atau salah, karena pemerintah itu selalu berada di tengah-tengah tarik-menarik kepentingan antara utilitarianis dan konservatoris. Kalau banjir dia disalahkan, kalau ujungnya malah tidak banjir, tetapi dia melakukan tindakan tertentu yang merugikan kepentingan sebagian masyarakat, dia juga disalahkan. Padahal ujungnya sebetulnya tidak banjir. Dan sebetulnya di dalam, kalau kita belajar misalnya dari Belanda, negara-negara yang rawan banjir begitu, Jepang, itu kepentingan konservatoris itu harus didulukan. Bagaimana menghindarkan manusia dari yang namanya bencana itu tadi. Nah, sekarang kita bicara soal regulasi.
di dalam Undang-Undang 24 tahun 2007, sebetulnya seperti yang diuraikan Profesor Manlian tadi, maka ada satu hal yang perlu ditambahkan, yakni adalah persoalan aspek pencegahan. Aspek pencegahan ini tidak lepas dari yang namanya aspek mitigasi. Ini yang kemudian perlu disempurnakan di dalam Undang-Undang 24 tahun 2007. Ya, termasuk pembentukan kesadaran kolektif masyarakat. Nah, jadi begini, sekarang di Indonesia yang namanya bencana itu kan selalu dianggap menjadi bagian dari peran BNPB, BPDB, dan lain-lain. Tetapi sebetulnya bencana itu kan mengakibatkan kerentanan ekonomi yang kemudian berdampak secara luas. Ini saya langsung pada akhirnya justru kerentanan ekonomi itu merugikan segala stakeholder, banyak stakeholder ya. Pemerintah juga rugi, masyarakat juga rugi, pelaku usaha juga rugi gitu. Bayangkan kalau Jakarta itu kerendam banjir 3 hari aja, berapa kerugian ekonominya? Nah, lalu ada satu konsep yang sering dijadikan sering dipergunakan di luar negeri, tetapi belum banyak diadopsi di Indonesia. Di dalam pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas itu dibuka konsep CSR, ya. Jadi bencana itu dianggap sebagai objek atau bisa dipadukan gitu ya dengan konsep CSR. Jadi CSR tanggap bencana gitu. Karena konsep CSR itu sendiri kan pemberdayaan masyarakat gitu. Dari yang lemah begitu menjadi berdaya, menjadi empowering gitu ya. Jadi bagaimana perusahaan-perusahaan memberikan CSR dalam bentuk penghindaran atau mitigasi dari persoalan-persoalan bencana seperti banjir di Jakarta ini gitu. Nah, tentunya ini juga sebagai social investment karena social investment yang kemudian menguntungkan masyarakat, menguntungkan perusahaan yang melakukan CSR itu dan melakukan pemerintah setempat gitu. Jadi pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah tidak kehilangan atau tidak banyak menyerap cost recovery karena cost recovery bencana itu kebanyakan tidak dibudgetkan di dalam APBD atau APBN. Sehingga jika ada CSR yang menggunakan CSR berbasis tanggap bencana ini, maka pemerintah akan sangat diuntungkan. Demikian juga masyarakat juga diuntungkan. Karena apa? Jangka panjangnya masyarakat terhindar dari yang namanya kerentanan ekonomi. Misalnya jika satu perusahaan memiliki coverage area tertentu gitu ya, kemudian daerah rawan banjir di Jakarta dibagi jumlah perusahaan yang ada, maka tentu bencana banjir itu bukan satu hal yang sulit, atau minimal kita bisa meminimalkan dampak dari bencana banjir itu dengan konsep CSR gitu. Ya, kalau Pak, sekarang ya Pak Edison. Waktunya 4 menit lagi Pak. Baik. Nah kalau sekarang kan pemerintah hanya berfokus pada soal teknis, kemudian pada soal pada soal teknis yang kemudian tak kunjung selesai begitu, sehingga masyarakat menyebut banjir menahun. Kemudian persoalan regulasi yang perlu disempurnakan. Lalu apa yang masyarakat sipil bisa lakukan sebagai bentuk civil society untuk menangani bencana? Karena kebetulan presentasi saya ini dalam perspektif sosio-legal. Dalam perspektif sosionya, masyarakat bisa membentuk CSR tanggap bencana gitu, sehingga dari masyarakat membantu meringankan masyarakat dari kerentanan akibat bencana banjir. Saya pikir itu Pak Edison, nanti selebihnya barangkali bisa dilanjutkan pada saat sesi negosiasi lagi
diskusi. Saya kalau melihat Pak Edison ini suka grogi. Baik, terima kasih Pak Edison. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih banyak. Ya. Di waktu yang begitu sibuk masih memberikan jatah ke asosiasi melalui Pertapin. Artinya sebelum kita masuk ke tanya jawab, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa ternyata pendidikan itu mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis. Kita harus belajar. Pendidikan itu mengobarkan api, bukan mengisi bejana. Tentu dari sini, tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperluas perasaan. Dan pendidikan terutama terdiri dari apa yang tidak kita pelajari. Pendidikan adalah kemampuan untuk mendengarkan segala sesuatu tanpa membuat kita kehilangan temperamen atau rasa percaya diri. Baik, Bapak Ibu, audiens, dan juga adik-adik mahasiswa yang hadir di room Zoom ini. Dan terkhusus kepada panitia. Dan tentu tidak kurang lebihnya kami mengucapkan terima kasih ke Pak Imron, Prof. Manlian, dan Dr. Rio. Saya berpikir dari tadi, saya perhatikan di chat, saya buka lagi chat, sepertinya yang diisi hanya daftar hadir. Saya coba kasih tantangan. Siapa yang bertanya, saya kasih pulsa 50.000. Mohon Pak Admin menyeleksi 3 orang yang hand raise. Silakan. Nanti di chat dikasih nomor HP-nya, saya akan transfer pulsa 50.000. Silakan Bapak Ibu. Berharap kita panitia dan tim penyelenggara seminar ini, bencana yang berkaitan dengan iklim dan cuaca di ibu kota. Memang saat ini saat jam-jam riskan untuk ngantuk ya. Tapi saya pikir sampai saat ini peserta masih ada 75 orang dari 118 orang, masih di atas 50%. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Atau dari kalangan media juga silakan. Mana ini adik-adik mahasiswa? Mana tajimu? Ayo bertanya, ada dari Polmed Medan ini, khusus ini. Atau dari Pertapin sendiri? Halo? Ada juga dari Dinas PU. Halo? Nggak ada yang bertanya? Kalau memang nggak ada, tinggal kita share materinya, juga sertifikatnya, biar kita minta ke Bapak Imron selaku keynote supaya close statement. Ya, Pak Edi. Ya. Moderator. Silakan Pak. Dari mana Pak? Saya Rudi Pak, dari Pertapin Kota Waringin Timur, Kalteng Pak. Bentar ya, saya tulis Pak. Namanya siapa Pak? Rudi Ruandi Pak. Dari Pertapin Kota Waringin Timur Pak. Silakan Pak. Bertanya ya Pak. Saya bertanya ke narasumber aja ini, bisa ke Pak Imron atau ke Profesor andalan kita ini, Pak Manlian ini. Saya udah 3 kali ketemu beliau nih. Halo Mas Rudi. Siap, Prof. Ya. Jadi begini Pak, kita ketahui meskipun saya ini jauh Pak dari ibu kota, ternyata bencana itu tidak hanya milik kota besar saja Pak, kota kecil juga kena bencana Pak. Jadi bencana itu tidak mengenal ibu kota Pak. Mau dia ibu kota Jakarta, mau dia ibu kota Kalimantan, sama saja ada bencana. Cuma begini Pak, pertanyaan saya itu cuma satu Pak. Kenapa Pak regulasi
saat ini yang ada di kementerian atau di lembaga, kita selalu hanya jadi pemadam kebakaran saja, Pak, di saat ada bencana, Pak. Belum ada mitigasi bencana yang terrealisasi dengan baik atau terencana di awal dengan baik. Kita ketahui seperti ibu kota Jakarta saja, Pak, mitigasi resiko banjirnya saja masih ya kadang kewalahan. Apalagi kami yang ada di Kalimantan, Pak. Pembangunan infrastruktur yang selalu berkutat dengan kebakaran hutan. Jadi saya kira itu saja pertanyaan saya. Bagaimana langkah-langkah kementerian ke depan, apakah itu LPJK dan stakeholder terkait, yang saya harapkan dalam hal penanganan bencana untuk infrastruktur itu jangan sampai hanya jadi pemadam, Pak. Kita harus menyiapkan regulasi di awal. Saya sudah apresiasi sekarang sudah ada SNI tahan gempa, dan ke depan juga harus ada banyak perubahan-perubahannya. Saya kira itu aja, Pak. Makasih, Pak Moderator. Salam hormat dari Kalimantan Tengah. Terima kasih Pak Rudi Irwandi. Biar kita kumpul 3 orang ya. Ayo yang lain. Pak Edison, izin. Ya. Ini ada pertanyaan nih di chat nih. Sebentar, Dari saya Pak baca. Ahmad Syahroni. Saya dibantu nggak untuk memunculkan Aku ini ya? Ingin bertanya Pak, jika penanganan banjir sudah banyak solusi-solusi yang telah dilakukan pemerintah, pembangunan tanggul, pengembalian lebar sungai, sumur resapan, bendungan di daerah hulu. Lalu untuk penanganan antisipasi kebakaran bagaimana Pak? Ini kayaknya ketiga narasumber dan keynote itu dari Pertapin juga, AHM. Mohon ya Pak Denny atau Ibu Tia supaya dipantau. Tapi yang pasti tadi yang bertanya dari Pak Rudi Irwandi, yaitu tadi tentang regulasi, apakah saya nggak tahu beliau mengatakan tadi dari masyarakat hanya pemadam atau pemantau mitigasi yang terencana. Oke, satu lagi. Ada lagi? Baik, menunggu kita ada yang mau bertanya. Silakan, saya pikir Pak Kimron. Silakan Pak menjawab pertanyaan dari Rudi Irwandi, Kalimantan Tengah. Itu Terima tadi kasih, masalah Pak regulasi. Edison. Silakan Pak. Sebenarnya pertanyaan Pak Saroni sama Pak Rudi hampir sama ya. Kita di dalam hal masalah banjir memang sudah mencoba banyak penanganan-penanganan, tapi tadi di kota kecil yang suatu saat juga akan berkembang menjadi kota yang kompleks ya. Sebenarnya kalau bisa sedini mungkin sudah ada skenario penanganan penanggulangan bencana yang mungkin terjadi terhadap banjir di suatu daerah. Tapi yang inti tadi masalah kebakaran hutan yang juga ini jadi suatu concern kita yang sangat sangat memprihatinkan, karena kalau nggak kita cari cara-cara yang konstruktif, ini bukan nggak mungkin di masa datang hutan kita itu malah bablas juga seperti peristiwa di Australia yang di beberapa waktu yang lalu gitu ya. Jadi ini juga ada, mungkin kami juga di PU nggak ada spesifik saat ini untuk penanganan kebanjiran, kebakaran hutan. Ini teman dari KLH yang biasanya lebih konsen, tapi sepertinya kami bisa nanti berkaitan dengan penanganan catchment area kami, karena kami juga berurusan dengan urusan bendungan kami gitu. Apabila catchment area kami juga akan gundul atau terbakar, ya berarti nanti resapan air kami juga akan terganggu dan suplai air kepada bendungan juga terganggu. Jadi sebenarnya kami bisa-bisa jadi di posisi juga terdampak gitu ya. Tapi apapun ini, masukan dari Pak Rudi dan Pak Saron ini kita akan bicarakan juga lah di internal kami. Bukan nggak mungkin juga masalah-masalah kebakaran ini jadi masalah bencana. Ya walaupun sudah ada terjadi ya di Sumatera selama ini, tapi bukan nggak mungkin akan lebih besar lagi ke depan kalau nggak ditangani dari sekarang. Mungkin itu dulu Pak Edison, bisa tanggapan kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Bagaimana Prof? Ya, terima kasih Pak Edison.
Mengenai hal kebijakan tadi dari Pak Rudi ya, terima kasih sudah merespon. Artinya kalau sudah mencermati dengan tajam tadi, berarti peduli sebelum terjadinya bencana atau sebelum terjadi risiko. Nah, memang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, prinsip dasar di situ adalah bukan penanggulangan, tapi adalah mitigasi. Jadi pra bencana itu menjadi tekanan utama, itu fundamental thinking-nya dulu ya. Karena kalau kita lihat dari peraturan atau undang-undang yang ada, sudah sebenarnya ada hal yang fundamental penting yang perlu kita cermati. Nah, kemudian kebijakan itu, bagaimana itu bisa berjalan dengan baik di daerah. Nah, ada kementerian, ada pemerintah daerah. Nah, kami mencermati juga ada hal yang perlu didorong, bagaimana peran kementerian itu benar-benar terintegrasi di daerah. Nah, itu yang Pak Kimron sampaikan tadi, Pak Direktur. Mungkin kami boleh menyampaikan peran LPJK di sini juga nanti ke depan akan mengkonsolidasikan daerah, pemerintah daerah. Kalau kita bicara pemerintah daerah, maka penyelenggaraan konstruksi juga kami halo-halo nantinya ke depan. Namun memang yang sekarang menjadi prioritas adalah dalam masa transisi. Nah, hal kebencanaan ini tidak bisa ditunda-tunda, itu betul, ya. Nah, berarti kita lihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 32 urusan, baik itu urusan wajib maupun non wajib, ya, yang itu kemudian menjadi utama dari yang dikerjakan pemerintah daerah, maka dampak kebencanaan ini masuk dalam urusan wajib. Ya, jadi saya menghimbau bagaimana kebijakan ini dapat berlanjut di daerah. Jikalau memang demikian, maka akan menjadi optimal masukannya Pak Rudi tadi. Betul, ya. Nah, bagaimana caranya supaya kebijakan yang dari pusat, ya, kemudian didorong oleh peraturan kementerian, itu benar-benar dijalankan di daerah, betul? Nah, ini kita lihat apakah sudah ada peraturan daerah turunan dari Undang-Undang 24 2007 di daerah. Itu menjadi penting. Dalam webinar ini menjadi masukan bagi pemerintah daerah bersama-sama dengan kami di pusat untuk kemudian mengejawantahkan peraturan daerah merespon penanggulangan bencana. Contohnya Jakarta memiliki Perda 8 tahun 2008 tentang bagaimana Jakarta merespon terhadap bahaya kebakaran, contohnya demikian. Nah, bagaimanalah hal kebakaran hutan itu di daerah Kalimantan bisa direspon oleh pemerintah daerah di sana. Ini menjadi penting. Kalau belum ada aturannya, segera kami siap mendukung. Dari perguruan tinggi tentunya juga menjadi bahan kajian, saya mendorong ini sebagai mimbar bebas akademik untuk bagaimana kebijakan itu boleh dijalankan implementasinya di daerah. Nah, kira-kira demikian. Nah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, maka birokrasi-birokrasi itu perlu dilakukan satu terobosan. Setuju, ya, bagaimana usaha-usaha pencegahan menjadi diperhatikan dan diprioritaskan, tanda petik dapat dianggarkan. Karena ring of fire di Indonesia ini hampir seluruhnya masuk dengan radar kebencanaan, itu menjadi penting. Demikian Pak Edison, mungkin ada lagi tadi yang perlu dijawab pertanyaan berikutnya atau nanti? Ada pertanyaan lagi? Masih di mute Pak Edison. Oke, saya pikir langsung ke Pak Dr. Rio dulu, Prof. Oke, ya. Silakan Pak Dr. Rio. Baik, bisa di resume Pak, pertanyaannya apa yang untuk saya? Tadi itu kurang lebih dari Rudi Irwandi, Pak Rudi Irwandi, Kalimantan Tengah. Apa regulasi ya, regulasi dalam hal mitigasi yang terencana. Tadi sudah lebih dijelaskan oleh Pak Kimron, yaitu sedini mungkin penanganan bencana. Sekaligus ada nih penanya lagi bahwa dari Pak Syafruddin, bagaimana sikap atau langkah pemerintah daerah menyikapi hal-hal yang sudah dimitigasi
misalnya sudah diprediksi bahwa perlu ada pompa, perlu ada persiapan, namun tetap kenyataannya ketika bencana itu hadir, datang, ya tidak terselesaikan begitu. Begitu Pak Dokter, silakan. Baik, saya jawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua itu ya jawabannya adalah evaluasi kebijakan lama dan implementasi kebijakan baru. Evaluasi kebijakan lama itu ya artinya apakah ada yang keliru dari kebijakan lama. Lalu ketika dievaluasi ya kebijakan barunya harus segera diimplementasikan. Tadi saya dengar ada satu rekan dari Kalimantan Timur yang mengeluhkan soal kebakaran hutan dan lahan gitu. Itu saya mengambil contoh ada persoalan regulasi di balik bencana begitu. Kenapa bencana kebakaran hutan itu begitu tinggi? Salah satu faktor yang besar itu adalah diperbolehkannya masyarakat, ada regulasi gitu ya, ada perda masyarakat memang boleh membakar kawasan hutan atau lahan begitu yang dia miliki sebesar 2 hektar. Jadi pembolehan membakar 2 hektar. Tapi persoalannya kan niatnya bakar 2 hektar, lalu nggak bisa direm jadi 20 hektar dan masuk kemana-mana. Itu regulasi. Regulasinya membolehkan, ya maka harus dicabut atau disempurnakan. Anda boleh membakar hutan, tetapi kalau memiliki alat tertentu untuk melakukan pemadaman atau pembolehan soal pembakaran lahan tadi, izin membakar lahan tadi dicabut. Itu contohnya gitu ya. Karena begini, ketika kita bicara soal bencana itu mesti gandengannya kerentanan ekonomi. Lah tanpa bencana saja ekonominya Indonesia sudah rentan. Jadi perlu dicatat kata-kata saya, tanpa bencana saja ekonominya Indonesia ini sudah rentan. Apalagi ditambah bencana. Itu yang tadi saya sampaikan di dalam slide bahwa yang namanya kerentanan ekonomi ini pemerintah tentu akan ada dampak recovery cost-nya. Dari mana ini? Nah, maka hal terbaik yang terencana jika kita membandingkan dengan negara-negara maju itu adalah memiliki peta mitigasi bencana atau prediksi bencana dan memiliki anggaran penanganan bencana karena bencana itu sudah terprediksi. Maka tadi di slide saya sebutkan dengan jelas batasan act of God dengan bukan act of God. Bencana itu kan act of God. Tidak satu orang pun bisa memprediksi dengan kemampuan terbaiknya. Itu baru disebut bencana. Nah, itu yang terkait dengan soal regulasi. Lalu yang pertama tadi terkait dengan bagaimana mitigasinya gitu. Mitigasinya sebetulnya gampang, sederhana. Karena kalau kita bicara khususnya soal banjir di Jakarta gitu ya. Banjir di Jakarta itu kan hampir memiliki pola-pola tertentu. Dan pemerintah Jakarta dan Kementerian PUPR itu sudah memiliki sudah memiliki roadmap gitu ya. Sudah memiliki roadmap penanganan banjir. Tetapi ya memang menyelesaikan banjir itu tidak mudah. Jadi tidak fair jika hanya menuntut pemerintah saja, tetapi pertanyaannya sederhananya, apakah masyarakat juga harus ikut memitigasi? Iya, masyarakat juga harus ikut memitigasi. Apakah masyarakat care gitu kalau ada genangan? Apakah masyarakat justru menambah genangan? Begitu pertanyaannya. Jadi kalau saya lebih melihat dari aspek civil society-nya Pak Edison, bahwa sebetulnya persoalan banjir ini adalah tidak cuma persoalan regulasi, tidak cuma persoalan dari pemerintah, tetapi masyarakat juga harus berperan serta. Gitu. Jadi gimana sih menumbuh kembangkan peran serta semua masyarakat, termasuk peran serta swasta melalui CSR, sehingga banjir itu bisa dimitigasi. Gitu. Demikian Pak Edison. Baik Pak, Bapak Ibu audiens dan juga adik-adik mahasiswa, dari apa yang sudah dipaparkan oleh keynote speaker juga narasumber
dan adanya tadi beberapa pertanyaan di mana saya sendiri sudah memberikan suatu motivasi untuk kita bertanya. Saya berharap toh juga kita punya grup WA bisa nanti disampaikan, tapi sampai jam 4 sore. Hanya itu mungkin belum panas ya, karena mungkin masih ngantuk. Karena dari sini saya lihat juga dari teman-teman asesor yang hadir di room Zoom ini. Untuk itu karena toh kita dibatasi waktu, sekarang jam 14.41. Untuk saya itu sampai 45. Saya berpikir mohon Pak Kimron kata penutup atau closing statement. Terima kasih Pak Edison. Terima kasih Bapak Ibu peserta seminar pada siang hari ini, juga para narasumber, Pak Rio, Pak Romanlian, dan teman-teman penanya. Kami melihat sebenarnya banyak sekali ruang yang harus kita kerjakan ke depan untuk mengantisipasi masalah-masalah bencana ini. Kami dari PUPR juga harus lebih tanggap lagi, katakanlah seperti kebakaran hutan itu, ternyata kami bisa membuat kayak barier-barier dengan membuat saluran-saluran air gitu ya, dengan bagaimana itu bisa mengurangi lah penyebaran daripada kebakaran. Dan mungkin yang lain-lainnya juga harusnya kita mulai terdorong melahirkan inovasi, kebijakan-kebijakan yang bisa, terutama untuk teman pemerintah daerah. Terus terang, kami di sisi lain ya, bukan masalah kebencanaan, katakanlah masalah keselamatan konstruksi, itu masih sangat miris sekali melihat respon pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur atau konstruksi di daerahnya masing-masing. Apalagi ya tanda petik konstruksi itu masih dianggap suatu ladang yang tidak baik lah gitu ya. Katakanlah tempat ber-KKN ria gitu ya, masalah-masalah konstruksi. Saya kira ini tantangan kita bersama bahwa negara yang kaya ini tapi diberi juga potensi bencana yang memerlukan orang-orang yang bijak ya untuk mengelolanya, sehingga kita bisa mengoptimalkan kekayaan alam Indonesia ini untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita bermain-main lagi, udah nggak waktunya. Juga teman-teman mahasiswa yang hadir di sini, tolong motivasi dirilah untuk ke depan, bagaimana membuat terobosan-terobosan untuk bisa menjawab tantangan-tantangan kita yang makin berat ke depan. Karena perubahan-perubahan cuaca ini sangat-sangat udah unpredictable gitu ya. Kadang-kadang ekstrimnya nggak kebayang gitu ya. Seperti Semarang, tiba-tiba dropnya udah sampai ke pusat kota dan sebagainya. Ini yang mungkin kita harus mulai berpikir bahwa kemungkinan ekstrim itu harus kita antisipasi juga. Saya kira gitu Pak Edison, kiranya semua kita, terutama ini Pertapin ya, dengan asosiasinya coba memperbanyak kegiatan-kegiatan untuk menambah wawasan daripada anggotanya gitu ya, tenaga ahlinya, supaya bisa merespon keperluan kebutuhan tenaga kerja konstruksi ke depan gitu. Jadi kami sangat berterima kasih dengan acara seperti ini, dan kalau bisa diteruskan lagi. Terima kasih Pak Edison. Terima kasih Pak Direktur. Izin Pak Rob, silakan kata penutup atau closing statement. Terima kasih Pak Edison, izin Pak Imron, Pak Rio, dan Bapak dan Ibu sekalian. Pertama, ada 5 poin. Yang pertama, kegiatan seperti ini, seperti yang Pak Imron sampaikan tadi, hendaknya terus dilaksanakan sebagai bagian dari sosialisasi, promosi, atau memberlanjutkan proses yang sudah direncanakan sebelumnya. Karena ini merupakan bagian dari peran masyarakat. Dan kalau kegiatan seperti ini terintegrasi dengan program yang dilakukan di Kementerian PUPR ataupun LPJK sebagai bagian dari program pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mendatang akan ada permennya, itu juga sangat baik. Nah yang kedua, prinsip dari penanggulangan bencana itu adalah keberlanjutan. Kenapa ada mitigasi? Kenapa ada penanggulangan? Kenapa ada pengendalian pasca bencana? Supaya segala sesuatu tetap berlanjut, kehidupan tetap berlanjut. Yang ketiga, perlu adanya inovasi kebijakan yang terintegrasi, Pak Edison, mulai dari kebijakan di tingkat pusat sampai di tingkat daerah. Dan sepertinya yang perlu kita lakukan sebagai rekomendasi penting ke depan bagi Pertapin adalah bagaimana kebijakan di daerah seperti yang Pak Rudi tadi sampaikan itu boleh terjadi dengan baik. Jikalau peraturan daerah belum lengkap, belum ada peraturan kabupaten, peraturan perdanya, nah ini mungkin bisa kita integrasikan dengan kebijakan yang ada di tingkat pusat. Keempat, yaitu hal mengenai inovasi
supaya meningkatkan SDM yang lebih berkualitas. Kompetensinya, di dalam itu ada pengalaman pendidikan, tapi juga mampu merespon inovasi-inovasi dalam rangka merespon bencana. Yang terakhir, kalau manusianya sudah oke, kebijakannya sudah baik, maka tentunya berdampak kepada hal teknis. Sehingga diharapkan adanya inovasi-inovasi untuk memotret bagaimana desain, baik itu secara konstruktif, mampu merespon kondisi di daerah. Jakarta sekarang untuk gempa 6-7 skala Richter, banjir sampai 3 meter. Nah, mungkin daerah yang lain seperti apa? Aceh 9,1, 9,2 skala Richter. Ujung Jawa itu sampai 7,2 skala Richter. Dengan banjir yang sudah kita tahu. Jadi tentunya masing-masing daerah punya keunikan desain untuk merespon bencana di daerah. Demikian Pak Edison. Salam sehat. Terima kasih Prof. Memang selalu memotivasi. Namanya guru besar mempersederhanakan sesuatu masalah supaya dapat kita lebih dapat mengetahui. Terima kasih. Salam sehat Pak. Silakan Pak Dr. Rio untuk closing statement. Baik, closing statement dari saya adalah begini. Bencana itu di dalam sejarah peradaban manusia itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Di negara semaju apapun kita, bencana itu akan tetap bersama-sama kita. Jadi yang namanya manusia itu harus dapat hidup berdampingan dengan bencana. Nah, apa artinya harus dapat hidup berdampingan dengan bencana? Satu hal memang pemerintah harus menyiapkan regulasi dan penanganan bencana itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah, baik melalui regulasi maupun melalui implementasi sebagai bagian dari pelayanan masyarakat. Tetapi di satu sisi, sebagai bagian dari civil society, masyarakat juga harus punya kesadaran tentang mitigasi, pencegahan, dan penanganan bencana itu sendiri. Jadi masyarakat harus selain berharap pada pemerintah, masyarakat juga harus mengembangkan upaya-upaya swadaya untuk menghindari atau menangani bencana. Misalnya seperti di daerah-daerah tertentu untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan, itu ada namanya desa peduli api. Kemudian jadi desa peduli api itu mulai membangun embung, membuat embung, kemudian membuat parit-parit sebagai sekat supaya tidak terjadi kebakaran lahan dan hutan, atau misalnya di daerah-daerah perkotaan isu banjir itu bisa diatasi atau ditangani dengan pendekatan kebijakan CSR. Begitu. Sehingga hal ini kemudian akan menguntungkan semua orang, masyarakat diuntungkan, pemerintah diuntungkan, stakeholder lain diuntungkan gitu. Intinya semakin sedikit damage atau dampak dari bencana, maka kerugian akan semakin sedikit. Kira-kira begitu, Pak Edison. Terima kasih, Pak Dokter. Terima kasih. Sekali lagi dengan tulus kami sampaikan ke Bapak Direktur yang begitu sibuk, masih memberikan waktunya. Ada hal yang harus diketahui oleh pengurus Pertapin. Pesan dari Pak Direktur melakukan atau memperbanyak kegiatan-kegiatan yang membina para anggota, karena memang tugas asosiasi yang dalam hal ini nanti adanya LSP, supaya Bapak bisa tercapai, memperoleh atau mendapat lisensi dari BNSP, apa itu LSP. Dari Prof. Mandian, mohon juga ke panitia agar menindaklanjuti lagi. Kalau sudah memberitahu bahwa ada kegiatan, itu dilaporkanlah bahwa kegiatan itu sudah dilakukan. Setelah itu, sampaikan laporan ke yang berkompeten di LPJK. Nah, sementara closing statement dari Pak Dr. Rio, selaku yang bergerak dalam hal hukum, beliau mengatakan bahwa ada satu contoh desa peduli api. Artinya, khusus ke Pertapin bisa menyikapi ini menjadi suatu kado yang terindah di Pertapin untuk menyikapi pengelolaan asosiasi yang dicinta oleh masyarakat.
jasa konstruksi. Sekali lagi terima kasih Pak Direktur, Pak Ketua, dan juga Pak Kaprodi. Biarlah Tuhan selalu menyertai Bapak-Bapak, memberikan waktu, pencerahan, ilmu pengetahuan kepada masyarakat konstruksi. Sebelum saya serahkan acara ini ke MC, izinkan saya membaca pantun. Di toko besi ada kayu tertera, tertata. Kayu lem sangat melekat. Beginilah seminar nasional sudah kita dengar. Silahkan ambil yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Edison Madorong selaku moderator. Saya ucapkan juga tidak lupa kepada para narasumber yang telah menyempatkan waktunya hadir dalam seminar nasional tahun 2021 ini. Sekedar info sebentar sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya. Untuk para audiens, kami akan di sini menyampaikan undangan webinar DPC Pertapin Kabupaten Kota Waringin. Ada di chat, mohon dilihat. Boleh didaftarkan segera untuk mengikuti seminarnya. Lanjut. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat secara simbolis kepada para narasumber. Kepada Pak Denny, boleh ditampilkan? Terima kasih Pak Didi. Terima kasih untuk DPD Pertapin Jakarta. Suaranya Mbak Tias. Terima kasih. Oh iya. Bapak Ibu. Sorry, tadi saya unmute. Yang pertama untuk Bapak Insinyur Timur Manik, MSc. Yang kedua untuk Profesor Dr. Manlian Ronald Adventus Simbajuntak. Yang ketiga untuk Bapak Dr. Yo Kristiawan. Acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Mohon untuk para audiens mengaktifkan audionya. Videonya, Mbak. Oh. Senyum. 3, 2, 1. Selanjutnya 3, 2, 1. Terakhir 3, 2, 1. Oke, baik. Selanjutnya acara penutupan. Demikian acara Seminar Nasional tahun 2021 telah selesai. Semoga acara ini mendapatkan banyak manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Untuk menutup acara Seminar Nasional tahun 2021 ini, marilah kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit pantun dari saya. Boleh ya? Jalan-jalan ke Kota Batu bersama teman dari Hulu. Sampai jumpa di lain waktu, semoga sehat dan bahagia selalu. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Salam sehat. Baik, Pak Kimron, saya pamit. Pak Prof. Manlian. Pak Direktur, Pak Prof, Pak Dr. Yo. Pak Kimron. Semua. Terima kasih. Mantap. Cair.
Mantap Pak Edison. Makasih Prof. Iya, iya, Mantap, iya. mantap. Pak Edison, Oke. mantap, mantap. Pak Putung, Sekjen.